Tiga. Halo teman-teman, nama saya Dedi Permadi. Saya sebetulnya pengajar di jurusan Hubungan Internasional UGM dan baru cuti selama 4 tahun untuk melakukan program PhD. Nah, saya tahun 2012 masuk ke PhD programnya Lee Kuan Yew School of Public Policy di NUS, dan kemudian ini tahun keempat saya, tahun terakhir semoga. Dan saya di tahun terakhir ini menghabiskan waktu saya sebagai visiting PhD student di DBIR, University of Oxford. Nah, teman-teman, saya saat ini ingin sharing sedikit tentang apa yang sedang saya kerjakan gitu ya. Tentu saja topik-topik riset yang berkaitan dengan disertasi yang saya kerjakan dan beberapa kerjasama yang saya lakukan. Mungkin ada 4 topik riset yang saat ini sedang saya kerjakan gitu ya, tapi semuanya itu selalu berkaitan dengan ekonomi politik internasional, pembangunan kota, teknologi, media sosial. Jadi semuanya tidak akan jauh-jauh dari tema-tema itu. Nah, tema riset yang pertama yang ingin saya share ke teman-teman semuanya adalah tentang hubungan antara intensitas penggunaan media sosial oleh pemerintah-pemerintah yang ada di dunia dengan performa pemerintahan. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu ya, misal Pak Jokowi itu sangat aktif di Facebook, kemudian beberapa perdana menteri di dunia juga aktif sekali menggunakan Twitter, misalnya Obama dan lain sebagainya. Nah, riset saya yang pertama ini pengen melihat intensitas penggunaan media sosial itu oleh pemimpin-pemimpin negara di dunia dan juga pemerintah-pemerintah negara di dunia. Nah, riset yang saya kerjakan dengan teman-teman di UGM ini mencakup 203 negara dan saat ini sudah selesai. Beberapa temuan yang menarik misalnya dari riset ini ya teman-teman, kalau kita melihat profil Indonesia gitu. Indonesia itu penggunaan Facebook oleh Pak Jokowi itu menempati peringkat ke-9 di dunia. Jadi Pak Jokowi itu paling aktif ke-9 dalam penggunaan Facebook di dunia dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin dunia yang lain gitu ya. Nah, yang menarik lain adalah indeks yang kami buat di 203 negara itu kemudian kami korelasikan dengan variabel-variabel lain. Jadi kami ingin melihat korelasi antara intensitas penggunaan media sosial oleh pemerintah itu dengan misalnya demokrasi, transparansi, kemudian korupsi, kemudian kualitas layanan publik dan lain sebagainya. Karena perdebatan akademiknya kan belum selesai gitu ya teman-teman. Ada akademisi yang mengatakan bahwa intensitas penggunaan media sosial di dalam pemerintahan itu tidak ada kaitannya dengan transparansi misalnya. Nah, saya mengerjakan riset ini dan kemudian menghitung secara statistik, analisis statistik, terbukti sebetulnya bahwa intensitas penggunaan media sosial oleh negara-negara di dunia itu berkorelasi cukup kuat gitu ya dengan indikator yang tadi sudah saya ceritakan gitu. Misalnya intensitas penggunaan media sosial di dalam pemerintahan itu berkorelasi kuat secara positif dengan transparansi, dengan demokrasi, dengan kualitas layanan publik dan lain sebagainya. Dan berbanding terbalik atau berkorelasi negatif dengan korupsi gitu ya. Jadi kami mengambil indeks persepsi korupsi kemudian mengkorelasikannya dalam analisis statistik dengan Stata, itu korelasinya seperti itu. Nah, riset saya yang kedua itu tentang studi kasus gitu ya teman-teman ya. Studi kasus di 3 kota global di dunia. Nah, saya mengambil 3 studi kasus. Yang pertama itu Singapura, yang kedua Seoul di Korea Selatan, dan juga Jakarta. Nah, di 3 kota ini saya juga melihat gitu ya keterkaitan antara penggunaan media sosial di dalam pemerintahan dan pengaruhnya terhadap pengambilan kebijakan. Apakah eksistensi media sosial ini berpengaruh terhadap model pengambilan kebijakan di kota-kota global tersebut? Nah, beberapa temuan yang menarik misalnya ternyata media sosial itu mulai diinstitusionalisasikan oleh pemimpin-pemimpin kota untuk menjadi media yang formal gitu ya.
media yang formal di dalam proses pengambilan kebijakan. Misalnya saja kalau teman-teman yang deket ya, Jakarta misalnya. Jakarta itu mereka punya banyak sekali akun media sosial, dan setiap hari Jumat staf media sosial ini membuat semacam summary gitu ya. Apa yang diperbincangkan orang di dalam media sosial gitu. Nah, setelah summary itu jadi, kemudian diberikan kepada Pak Ahok. Nah, hari Seninnya biasanya kan ada rapim ya, rapat pimpinan gitu. Di hari Senin itu summary dari hasil analisis media sosial ini dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk pengambilan kebijakan. Hal yang lain yang menarik misalnya, kalau dulu orang meneliti ya teman-teman, dulu orang meneliti itu metodenya konvensional, misalnya wawancara atau dengan metode FGD dan lain sebagainya, atau dengan studi media massa konvensional gitu. Tetapi riset ini juga menemukan bahwa media sosial bisa juga dipakai untuk menganalisis politik perkotaan. Misalnya saja satu contoh kecil, bagaimana sih hubungan antara Pak Ahok dengan Pak Jarot misalnya, wakil gubernurnya. Kita nggak usah wawancara ke beliau gitu, tapi kita bisa menganalisis hubungan beliau berdua dari YouTube gitu, YouTube yang dipunya oleh pemerintah Provinsi DKI. Kita bisa tahu berapa persen Pak Ahok itu mengambil porsi pengambilan kebijakan transportasi misalnya, berapa persen Pak Jarot mengurusi urusan agama misalnya, bagaimana pembagian tugas antara Pak Jarot dan Pak Ahok misalnya. Itu bisa kita lakukan lewat media sosial. Tetapi tentu saja di dalam analisis media sosial ini juga banyak sekali tantangannya gitu ya, karena biasanya lebih banyak noise daripada voice gitu, lebih banyak yang meaningless daripada yang meaningful gitu. Jadi ini tantangan tersendiri untuk orang yang melakukan riset di dalam sosial media. Riset saya yang ketiga yang saya lakukan, ini saya lakukan dengan salah satu visiting fellow juga di PIR, namanya Prof. Inar gitu ya, dia dari Estonia. Kami melakukan kolaborasi riset membandingkan sistem e-health yang ada di Surabaya dengan Estonia. Nah, ini juga menarik banget teman-teman, karena Estonia itu menjadi salah satu pionir pengembangan e-government di Uni Eropa, dan Estonia sangat maju dalam pengembangan e-government. Sedangkan Surabaya, wah sering kan dapat penghargaan e-government terbaik di Asia Pasifik dan lain sebagainya. Nah, kami ingin membandingkan gitu, sistem yang dibangun di Estonia dengan sistem yang dibangun di Surabaya. Estonia sebagai pionirnya di Uni Eropa, dan Surabaya menjadi pionir di Indonesia gitu. Nah, ini sedang berjalan risetnya, dan riset yang terakhir yang sedang saya kerjakan juga terkait juga dengan disertasi saya adalah riset kerjasama saya dengan teman-teman gitu ya di NUS dan juga Microsoft. Kami melakukan riset untuk meneliti 50 kota sekunder di Asia Tenggara. Nah, kenapa kota sekunder gitu ya? Karena kota sekunder ini nanti di dalam proyek besarnya akan didorong untuk menjadi smart city. Jadi konsepnya adalah melihat 50 kota di Asia Tenggara dan didorong untuk menjadi smart city. Ini sangat-sangat penting juga sebetulnya buat Asia Tenggara, karena smart secondary city itu kan kombinasi antara teknologi dengan pembangunan kota sekunder. Kenapa teknologi? Teman-teman kalau melihat tren yang saat ini berkembang di Asia Tenggara, teknologi yang inovatif gitu ya, seperti internet, kemudian sistem komputasi awan, cloud, kemudian aplikasi-aplikasi yang sifatnya inovatif, itu sampai tahun 2030 nanti akan menyumbang ke GDP ASEAN sebesar 4-12%. Itu luar biasa sekali. Kalau dibandingkan dengan profil yang sekarang, itu bisa 2-5 kali lipat di tahun 2030 nanti. Artinya teknologi inovatif ini menjadi salah satu engine of growth untuk ASEAN untuk beberapa waktu ke depan. Dan kalau kita melihat Indonesia, data terakhir kalau kita melihat internet users di Indonesia sudah 72,7 juta orang pengguna gitu. Bahkan kalau kita melihat mobile connections-nya itu malah lebih besar daripada jumlah penduduk Indonesia. Sekarang koneksi mobile kita itu sudah sampai 300
2,8 juta gitu ya, lebih besar dari penduduk kita. Ini menyimpan potensi yang luar biasa besar. Itu ada teknologi dan kemudian ada kota sekunder. Kenapa kota sekunder? Kota sekunder ini juga, kalau Pak Jokowi sering memberikan wejangan membangun Indonesia dari pinggiran gitu ya. Tetapi jangan lupa juga kita ada potensi kota sekunder yang luar biasa. Berdasarkan reportnya McKinsey misalnya, kalau kita melihat kota-kota sekunder di Asia Tenggara itu jumlahnya sekitar 215 kota dan itu menyumbang 91,5% dari total jumlah kota di Asia Tenggara. Artinya kota sekunder ini sangat dominan di Asia Tenggara. Sebagian besar kota di Asia Tenggara itu adalah kota sekunder, dan kalau teman-teman juga membaca beberapa report, sampai tahun 2030 nanti kontribusi terhadap GDP ASEAN itu juga luar biasa, yaitu sebesar 29%. Itu wow gitu. Artinya kalau ini tidak dimanfaatkan akan sayang sekali gitu. Makanya kemudian kombinasi antara teknologi dengan smart city, dengan kota, pembangunan kota itu menjadi sesuatu yang sangat strategis di waktu yang akan datang. Walaupun seperti di Indonesia itu tantangannya juga sangat besar. Nielsen misalnya melaporkan penggunaan internet di Indonesia itu lebih ke unproductive usage. Penggunaan yang tidak produktif gitu ya. Dibandingkan dengan Filipina, Singapura, Malaysia dan Thailand gitu ya, mereka lebih produktif di dalam menggunakan internet gitu. Sedangkan kita tidak produktif. Nah, ini menjadi keprihatinan kita bersama, bagaimana mendorong anak-anak muda yang banyak ini untuk kemudian menggunakan internet sebagai sesuatu yang lebih bermanfaat gitu ya untuk Indonesia. Nah, harapannya dari riset-riset yang sebetulnya saling berkaitan itu bisa berkontribusi besar untuk Indonesia gitu ya. Artinya kalau sekarang Pak Joko Widodo juga sangat bersemangat untuk mendorong pertumbuhan dunia digital di Indonesia, mungkin sedikit banyak nanti hasil-hasil dari riset ini bisa berkontribusi. Semoga demikian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan dan salam.